Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu rahmat selebar-lebarnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Ini adalah satu tanda yang besar. Ini adalah satu isyarat dari Allah, memberikan isyarat rambu-rambu kepada kita bahwa kita dipelihara insyaallah oleh Allah, bahwa kita dijaga semuanya insyaallah oleh Allah, bahwa kita insyaallah dirahmati oleh Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa sudah bisa kenal sama rahmat, bisa berhubungan dengan rahmat ini, dia akan dapatkan keselamatan segala-galanya. Dia akan dapatkan nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Sehingga ibadah ini, ibadah tersebut, mereka mencintainya lebih daripada mencintai diri mereka sendiri. Tanda kemarin kita sudah dengar bagaimana tanda seseorang ini amal ibadahnya diterima. Kata Imam Ahmad bin Athaillah bilang apa? Dia akan mencintai ibadah tersebut. Kalau orang ini bukan sudah beramal, hadir majlis, baca wirid, baca Al-Quran, bukan sudah mau ngambil manfaatnya, keramatnya lagi. Yang dia lakukan itu tidak ada lain karena dia sudah cinta dengan amalan ibadah itu. Orang ini kalau sudah cinta dengan amal ibadahnya, lebih dari yang dijanjikan Allah, Allah akan kasihkan. Kalau Allah janjikan dengan sholat duha, Allah akan hapus. Orang tersebut tidak akan merasakan kesusahan, dihapus dari penyakit susah, kemiskinan tersebut kepada dirinya. Itu keberkahannya, itu karomahnya.
Tapi kalau si hamba ini sudah senang sama sholat duha, sudah menyenangi, mencintai sholat duha, tanda dia ini sudah diterima oleh Allah. Tanda amalannya ini sudah diterima sama Allah. Jadi mau tahu tanda yang benar-benar jelas? Apakah kalau tidak ada tanda ini tidak diterima? Mungkin diterima, mungkin tidak. Tapi kalau sudah ada tanda tadi pasti diterima. Apa? Senang sudah melakukan ibadah ini. Sahabat Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat hafizu ala sholati wa sholati ala sholawati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian, dan khususnya sholat wusta, yaitu sholat asar. Sholat asar ini sholat yang paling dicintai sahabat karena fadilah dan rahmat yang sangat besar di sholat asar. Jaga itu sholat asar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, karena banyaknya keberkahan dan rahmat di sholat asar tersebut, sampai Allah sebutkan jaga sholat asar ini. Waktu itu sahabat lagi sholat zuhur. Ketika sholat zuhur, mereka sholat dan musuh-musuh melihat. Kenapa kita tidak serang mereka ketika mereka ini sholat? Kenapa kita cuma mengintip mereka? Kalau kita serang mereka, kita dapatkan keuntungan dan kita akan mendapatkan kemenangan. Habis ini mereka akan sholat lagi. Ketika dia sholat, kita akan senang mau sholat asar. Berkata orang musyrikin, kalian tidak tahu ini umat Nabi Muhammad. Mereka mencintai ibadah mereka melebihi daripada nyawa mereka sendiri. Lihat, pasti mereka sholat. Dan kita takut kalau kita nyerang lagi sholat, nanti rajanya yang turun ini, Allah Jalla Jalaluhu, yang akan membunuh kita juga. Ketakutan orang ini mau menyerang, datanglah perintah sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang, diajarkan Rasulullah ketika waktu itu. Tapi di sini kita bisa mengambil bagaimana sahabat ini cinta sudah sama ibadah. Mereka rela mengorbankan nyawanya. Mereka ini rela mengorbankan umurnya. Sakit. Para ulama kita lihat, kita melihat benar dulu. Kalau sudah ziarah Nabi Allah atau bulan Ramadan di Tarim itu, kadang-kadang kita pengen ketemu sama satu habib, satu ulama atau orang tua. Jam 1 malam tuh sudah ngumpul semua di masjid. Di hari-hari biasa pun jam 1 itu masjid Mohor penuh. Jam 1 sudah ada bacaan Al-Quran. Nah, sebagian ada yang duduk dan ikut bacaan Al-Quran, sholat. Allahu Akbar. Habis sholat kita nunggulah mau salaman, mau ketemu, datang habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi sholat. Sakit siwa. Allahu Akbar. Tak berhenti sampai adzan subuh. Akhirnya kita mau menunggu tadi, menikmati, ya Allah. Habis sujud yang ngadep Tuhannya, ruku, habis yang angkat lagi, Allah. Tak berhenti sholat. Coba sekali-sekali kita belajar sholat sampai 50 rakaat, 1000 rakaat, daripada kita tidak ada kerjaan di rumah. Allah Akbar. Nah, kita yang melihatnya nyamannya bukan main. Setiap hari kalau kita ke masjid melihat orang itu nanti sholat lagi. Allah. Tidak selesai itu sholat sampai subuh. Besoknya lagi kita ketemu, begitulah. Biasanya tempat orang-orangnya itu sama. Kalau sudah sholat di situ terus dia duduk. Sampai kita melihat, ya Allah, mereka inilah orang yang hidup. Mereka ini mendapatkan satu jalan memang dari Allah, menikmati perjalanan itu. Ibadah menjadi ibadah, mereka mencintainya lebih daripada mencintai diri mereka sendiri. Kalau sudah sakit, tambah kuat ibadah, tambah umur, tambah kuat ibadah. Kalau anak muda padahal sakit, mereka dengan sakit ini, ya Allah, inilah peluang mereka untuk semangatnya ibadah bukan main. Ini orang sudah Allah tunjukkan ini barang yang mahal. Dengan ini kita korbankan segala-galanya, nyawa, kehidupan kita. Inilah yang berharga di dalam kehidupan ini. Orang dalam kubur
kesempatan sholat 1 rakaat, apapun dia akan keluarkan kekuatannya demi mendapatkan sholat 1 rakaat. Di hadis disebutkan Rasulullah dulu pernah berjalan di pekuburan. Ada pekuburan, Nabi Muhammad sampai nangis, babaka bukaan syadidan, kata Thauban, nangis dengan tangisan yang tak kuat lagi. Thauban dia, ya Rasulullah, lima yuki, apa yang membuat engkau menangis? Wahai Thauban, fa innahum yu'adzibuna fil qabr. Aku menangis karena mereka ini diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Berdoalah Nabi Muhammad SAW. Setelah berdoa, aku sudah berdoa meminta kepada Allah supaya Allah ringankan orang yang di dalam kubur ini. Lau sama naharan fi Rajab, au qama lailatan fi Rajabi, lama udzibu, atau kama qala Nabi Muhammad. Kalau orang ini 1 hari saja dia puasa di bulan Rajab, ini bulan Rajab, dapat 1 hari saja dia pernah puasa, atau 1 hari saja dia pernah sholat malam di bulan Rajab ini, sholat menghadap Allah, hatinya menghadap Allah, 1 malam saja Rasulullah bilang azab itu tidak akan bisa menyentuhnya. Ya Allah, ini bulan memang bulan barokah. Lihat mahalnya kehidupan, dapat masa depan yang abadi. Selama-lamanya kita bahagia kalau sudah dapat barokah Rajab ini. Itulah orang cinta benar sama ibadah, karena ibadah ini bisa menyelamatkan dia. Nyawanya dia korbankan karena setia ibadah ini, mati-matian, dan mereka berpegangan di dunia ini mau selamat dengan ibadah. Ibadah juga mereka tahu ibadah ini yang akan menyelamatkan. Ibn Mas'ud barusan tadi, tidak tahu kita terkenang dengan Ibn Mas'ud, seorang yang badannya kerdil, 1 dhira seperti ini. Ini tingginya Ibn Mas'ud. Tidaklah Rasulullah mau berdiri kecuali Ibn Mas'ud memegang tangannya. Mau ngambil sendal, Ibn Mas'ud sudah bawain sendalnya Rasulullah. Di mana-mana Rasulullah, di situ ada Ibn Mas'ud. Cepat Ibn Mas'ud kalau melihat Rasulullah mau duduk, dicepat dipeganginya. Itulah adab kemuliaan, dan karena adab inilah jadi mulia. Kalau mau mulia, milikilah adab. Orang dulu ilmunya tak perlu banyak-banyak benar, tapi gara-gara ada adab. Imam Malik bilang, ya Syafi'i, wahai muridku Syafi'i, jadikanlah ilmumu kadagi seperti gandum. Kita masak roti itu gandumnya banyak mesti. Waj'al adabukal milhan, dan jadikanlah garamnya itu adab. Ilmu banyak, tapi ada garam sedikit saja, ilmu ini baru bisa kita makan, baru merasa ilmunya. Kalau sudah ada, tapi kalau sudah tidak ada garam, walaupun gandum ini banyak, tidak ada rasanya, hambar. Kenapa hambar? Tidak ada garamnya. Kalau mau ada rasa, kasih garam sedikit, sedikit saja. Adab ini kalau ada sedikit saja, selama ilmu kita nikmat, kita akan merasakan lezatnya ilmu berkat beradab. Sahabat Rasulullah dulu mereka beradab dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau bergerak apapun langsung cepat mereka, karena tahu ini pemimpinnya, karena tahu ini adalah penyelamatnya dunia dan akhirat. Nah, Ibn Mas'ud dengan adab yang akhlak menjadi gubernur di Kufah. Dulu Kufah itu gubernurnya adalah Ibn Mas'ud, seorang yang muda, tapi dia jadi presiden, pemimpin di Kufah sana. Sudah umurnya tua, dia kembali bilang, saya rindu dengan Madinah. Di zaman Khalifah Uthman bin Affan dia pulang, tinggallah di Madinah, disambut sama Sayyidina Uthman. Ya Ibn Mas'ud, engkau ni sahabat Rasulullah, suaranya Ibn Mas'ud ini bagus kalau ngaji. Kalau dia ngaji, burung-burung langsung diam dengerin suara Ibn Mas'ud. Apa sebab? Berkat beradab. Adab inilah yang menjadikan semua itu ada rasa, semua itu menjadi ada harganya. Berkat ada adab. Kalau sudah ada adab, orang bilang, oh ada adabnya, oh sudah.
Kalau enggak, hampir di sini saja ilmu kita. Nah, ada manfaatnya. Tidak ada manfaat kalau sudah tidak ada adab. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhirnya Ibn Mas'ud ini pulang disambut sama Sayyidina Uthman. Kita lihat bagaimana ceritanya ini. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menawarkan, "Ya Ibn Mas'ud, apakah perlu aku panggilkan tabib?" "Ya Uthman, yang memberikan aku ini sakit Allah, kenapa aku mau berobat sama tabib?" Dibilang, "Yang masih ada penyakit ini Allah." Ibn Mas'ud lagi mabuk sama Allah dalam keadaan sakit ini. "Kalau begitu, apakah aku perlu panggilkan, siapkan kau makanan?" "Tidak usah," dia Uthman. "Apakah kau punya hajat? Anakmu ini, kau udah umur saya Ibn Mas'ud 68 waktu itu mau meninggal dunia. Anakmu mungkin ada warisan apa-apa, kami akan berikan warisan. Karena kau memimpin Kufah." Dia bilang, "Tidak usah Uthman, tidak usah kau bawakan harta. Cukup aku sudah mendapatkan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah kepadaku. Itulah modal anak-anak." Apa itu Ibn Mas'ud? Rasulullah dulu mewasiatkan kepadaku, barang siapa man qara'a suratul waqi'ah fi kulli lailah, maka Allah subhanahu wa ta'ala lam tusibhu faqah, tidak akan hidupnya kesusahan. Aku sudah berikan anak-anakku untuk membaca surat Waqiah setiap malam, karena Rasulullah yang berjanji, yang mengamalkannya ini pasti dia akan senang dan tidak akan tertimpa kesusahan, tidak akan mati kelaparan. Semenjak itu aku sudah cukup ini, ibadah inilah modal keselamatan anakku." Dibilang, subhanallah. Meninggal Ibn Mas'ud, anaknya Ibn Mas'ud orang kaya semuanya. Ditanya-tanya kenapa? Amalannya al-waqiah. Itulah orang-orang beramal waqiah semuanya. Tapi sayang, beramalnya sebentar saja, tidak ada yang istiqomah. Jadi tidak dapat. Ada yang cuma di lidah aja cerita-cerita, tapi tidak diamalkan, tidak dapat juga. Mau bahagia, ini ibadah ini jadi modal kita. Lihat aulia illah dulu, mereka tahan mengorbankan nyawanya untuk karena cinta sudah sama ibadah, sampai lupa sama berkahnya, keramatnya lupa sudah. Kenapa? Sudah sayang. Nah, tidak tahunya sayang dengan ibadah, cinta dengan ibadah, tahan dia tinggalkan segala-galanya demi beribadah. Itulah tanda Allah sudah menerima ibadah tersebut. Jangan ragu lagi, ini tanda yang paling jelas. Jadi harus kita cintai. Kalau belum mencintai, harus kita koreksi. Mungkin aku ini belum dapat barokahnya ini. Tapi kalau sudah kita mencintai ibadah, hadir majlis cinta, tak mau. Kalau sudah malam Sabtu, malam-malam majlis, habis maghrib, nah aku habis maghrib mesti dapat ilmu. Ilmu ini adalah modal hidupku. Ilmu inilah yang akan mengangkat derajatku. Ilmu inilah yang akan menjadikan aku dekat sama Allah dan dekat sama Rasulullah. Ilmu inilah yang menjadikan aku dekat, di hatiku ada Allah, ada Rasulullah. Orang kalau sudah punya ilmu, dicarinya terus. Kalau sudah melihat hatinya, langsung dia cari ada Nabi Muhammad atau tidak, ada Allah atau tidak. Karena sudah belajar. Tidak boleh melihat hati kecuali kita cari dulu. Muhammadun hayyun fi qulubina. Nabi Muhammad harus hidup di hati kita. Nabi Muhammad harus ada di hati kita. Allah ada di hati kita. Barang siapa mendapatkan Nabi Muhammad, itulah tempatnya Allah. Dengan kita dekat sama Nabi Muhammad, dekat sama Allah. Kalau sudah kita dapatkan itu, alhamdulillah, bersyukur kita. Kalau belum dapat, kita cari mesti. Kita cari bagaimana harus ada Nabi Muhammad. Kalau kita lihat hati kita belum ada Nabi Muhammad, pegang tasbih, masuk ke ya Allah, tolong ya Rabb, ya Rabb. Cintailah ibadah, karena itu tanda Allah menyayangi kita dan mencintai kita. Korbankanlah apa yang harus kita korbankan demi ibadah, demi sholat duha, demi sholat wajib. Orang sakit-sakit tambah semangat orang dulu. Para ulama tidak ada tambah dekat, karena dia sudah jatuh cinta dengan ibadah. Marilah kita berjuang, marilah kita berkorban. Mulai detik ini harus kita semangat.
kita matikan nafsu kita. Segala kekeslanan atau kemalasan yang muncul di pikiran dan di hati kita, kita tinggalkan, karena kita mempunyai satu masa depan yang akan membawa kita bahagia. Nasib yang baik ada sudah di hadapan kita, surga sudah ada di hadapan kita. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka ini yang sudah melihat jalan yang hak ini, yang mereka sudah pastikan bahwa mereka hidup di jalan yang benar, tidak ada rasa takut dan sedih lagi, karena surga ada di hadapannya. Walaupun mereka tidak tidur, walaupun mereka berpuasa, walaupun mereka menahan sabar, menahan segala-galanya, tapi surga di hadapan mereka inilah yang menjadikan mereka lupa segala-galanya. Nabi Muhammad, Allah wa Rasuluh yang ada di pandangan hidup mereka inilah yang menjadikan mereka lupa segala-galanya. Marilah kita berjuang mati-matian untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Manusia banyak lupa dan tertipu dengan dunia, berjuang mati-matian untuk dunia, dan tidak ada yang mereka dapatkan kecuali kebingungan. Pikiran setelah itu pikiran lagi. Setelah itu baru pecah masalah, timbul 7 masalah lagi, harus dipecahkan lagi. Mari kita jadikan dunia kita semua ini akhirat. Bukan dunia akhirat. Dunia sudah kita jadikan akhirat. Dunia kita sudah jadikan ibadah. Kita mencintai apa yang kita lakukan ini karena dia ibadah. Kita mencintai gerak-gerik kita karena dia sudah berbentuk ibadah. Kalau sudah bentuknya ibadah, berjuanglah, bersemangat. Mari kita dengan semangat, himmatur rijal tuhdimul jibal. Semangatnya seorang laki-laki bisa menghancurkan segala gunung, bisa menghancurkan segala kekuatan, bisa menghancurkan segala masalah karena semangat yang kuat. Marilah kita bangun, marilah kita bersemangat, manjanda wajah yang sungguh-sungguh pasti dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita, keberkahan, kebahagiaan terus mendampingi kehidupan kita dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Berkata sahibul kitab, menyambung perkataannya dari kitab Al-Hikam, perkataan yang ke-83. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fi madza yuqimu. Jika kau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah bukan di perkataan yang ke-84 ya, setelahnya. Mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Artinya, apabila Allah telah memberi rezeki apa? Memberi rezeki kepadamu berupa perasaan. Ini rezeki bukan berbentuk barang. Perasaan Allah kasih kita rezeki. Perasaan apa? Puas melakukan ibadah, puas kalau sholat, puas kalau berbuat baik pada zahirmu, dan merasa cukup kaya, sudah cukup puas dan merasa kaya dengan Allah dalam hatimu. Ketika di hati kita Allah sudah, kita bilang kita yang paling kaya. Kalau sudah rasa ini sudah ada dan kita sudah pastikan dengan aku dekat sama Allah dan mendapatkan Allah dan Rasulullah dalam hatiku ada Allah, inilah kekayaan yang paling hebat. Inilah target aku hidup dan aku ada di dunia ini. Targetnya supaya aku bersama Allah, itu targetnya. Orang kalau sudah punya target ini orang-orang mulia sudah. Ini orang tidak disihir sama dunia. Ini orang bukan menyembah dunia. Ini benar-benar dia tahu dunia ini punya siapa dan yang harus disembah siapa. Perasaannya dan target hidupnya harus bersama Allah.
Di hatinya harus ada Allah, perasaan sanubarinya ada Allah, sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah. Nah, ada kita tanda. Ada mikir apa-apa pun, mikir harus sama Allah, harus Allah, Allah, Allah. Maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat zahir dan nikmat batin namanya. Kalau sudah ada rasa itu, bukan nikmat rezeki zahir saja, rezeki zahir dan batin yang sudah Allah berikan. Sudah diberikan sama Allah, bukan belum diberikan, sudah diberikan. Rabbana tmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah segala cahaya yang Kau berikan ya Rabb. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dan ampunkanlah dosa hamba-Mu ini ya Allah, sesungguhnya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Para aulia membacanya ini di akhir sujud biasanya. Kapan? Ketika sholat malam di akhir sujud mereka baca itu. Rabbana tmim lana nurana. Ketika sholat witir mereka tutup sholat witir di akhir sujud dibacakan itu. Rabbana atmim lana nurana. Di Al-Quran ini ada. Ya Allah sempurnakan cahaya yang turun ini ya Allah. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dan ampunkanlah dosa kami, sesungguhnya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dengan kekuatan Allah, dengan kesanggupan Allah yang tidak ada batas, Allah akan jadikan hati kita dipenuhi cahaya. Hati kita nur dari ujung kaki sampai ujung rambut dipenuhi cahaya semuanya. Hati kita akan mendapatkan nikmat zahir dan batin tadi yang tidak pernah dicari manusia. Manusia banyak bersandar dengan hidup dunia ini, dengan harta, kedudukan, pekerjaan dan lain-lainnya. Mereka belum mendapatkan modal dari Allah. Seperti Ibn Mas'ud yang mendapatkan modal hidup, dan dia tahu inilah nikmat, inilah satu kebahagiaan yang akan membahagiakannya dunia dan akhirat. Dengan hidup bersama ibadah, hidup bersama solat, hidup bersama majlis, hidup bersama sabar, hidup bersama tawakal, hidup bersama ilmu warisan ajaran adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itulah menjadikan mereka senang sama solat. Kalau sudah solat terus bersama Allah, salam solat lagi, tidak berat sudah melakukan solat, karena itulah kenikmatan yang mereka sudah dapatkan dari Allah. Mari kita coba-coba solat tadi malam, satu malam 100 rakaat. Coba nak kita lepaskan segala sesuatu. Nikmatnya kalau sudah Allah kasih nikmat kita bisa solat 100 rakaat. Dicoba setiap malam Jumat saja kita melakukan itu. Tak bisa dengan berdiri, duduk kita sholat. Tak bisa dengan duduk kita sambil guling sholat. Yang penting sholat. Sholat ini memang Rasulullah bilang apa? Wa ju'ilat qurratu aini, dan Allah jadikan sholat ini sesuatu yang menyenangkan aku. Nabi Muhammad kalau sudah ada dulu langsung ada Allah. Allahu Akbar. Mengalah begini, ajak ngomong langsung di hati dah. Allah lebih dekat dari diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ngomong komunikasi sama Allah. Suruhku. Orang Jepang itu kalau menghormatin orang nunduk kepalanya. Kita juga untuk memuliakan Allah. Jadi tahu gerak-gerik solat kita itu semuanya gerak-gerik menyanjung, memuja, memuji Allah sambil komunikasi. Oh, nikmat sudah di dunia begini. Ada orang sampai di dalam kubur solatnya, sampai di dalam kubur mereka masih solat, mendapatkan kenikmatan solat. Subhanallah, subhanallah. Al-Bunani itu seorang imam besar. Ketika dikuburkan, seseorang ada dikuburkan di sebelahnya, terbuka batahnya itu. Ini kuburan Imam Al-Bunani. Dibuka, terlihat batahnya. Orang yang ngedung kuburan tersebut melihat ada orang sholat di sebelah, pingsan orang. Tak tahu Imam Al-Bunani ini yang dulu ahli sholat sampai dalam kubur masih sholat. Dia lihat sendiri, tersebarlah memang orang ini ahli sholat. Sholat ini memang segala-galanya. Mari kita cintai ibadah.
Seperti sahabat dulu mencintai sholat dan ibadahnya lebih daripada nyawa mereka, karena tahu ini akan membela dia, karena tahu ini yang akan membahagiakan kita. Kalau sudah tahu bahwa ibadah ini modal, ibadah ini kenikmatan, ibadah ini nikmat, adalah rezeki yang kita dapatkan. Bisa hadir majlis, ulun dapat rezeki bisa hadir majlis, bisa mendengar ilmunya Nabi Muhammad yang Rasulullah wariskan supaya selamat kita di dunia ini yang sementara, yang tidak ada aman dari masalah. Manusia hidup di dunia pasti kena masalah, memang hukumnya sudah. Tapi Allah kenalkan kita sama ilmu, sama Allah, sama jalan menuju surga. Dikasih isyarat sama Allah, itulah jalannya, itu jalannya. Ya Allah, ini rezeki buat aku. Tahu dia sudah dengan rezeki ini. Orang ini seperti yang dikatakan oleh Ahmad ibn Atha'illah Sakandari, perasaan tersebut adalah rezeki dari Allah. Maka orang-orang itu ketahuilah bahwa Allah sudah melimpahkan, bukan lagi itu, dilimpahkan sudah sama Allah itu. Apa yang dilimpahkan kepadamu? Nikmat zahir dan nikmat batin sudah Allah kasih. Tinggal kita minta disempurnakan cahaya itu. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya tersebut. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم amin. Di akhir majlis ini saya mau mengijazahkan seperti guru-guru saya mengijazahkan, yang sampai ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas membaca Al-Waqi'ah habis asar. Saya ijazahkan baca Waqi'ah habis asar. Dapat dari guru saya Al-Habib Umar Abdul Qadir Ahmad Segar. Begitu juga yang di malam hari ada ijazahnya juga. Saya ijazahkan juga baca Waqi'ah ini. Ini modal hidup kita. Ini bisa menjadikan kita senang. Surat Al-Waqi'ah. Dan juga dibaca ada lagi ijazah dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad setiap solat. Ini yang Masya Allah benar. Setiap solat fardu zuhur baca Al-Waqi'ah, habis asar baca Al-Waqi'ah, habis maghrib baca Al-Waqi'ah, habis isya baca Al-Waqi'ah. Oh kalau majlis digodok 2 kali bacanya, habis isya baca 2 kali. Supaya apa? Supaya mau bayar baca Al-Waqi'ah setiap hari 5 kali. Yang paling bagus lagi di malam Jumat dibaca 40 kali. Minta supaya dibukakan, kalau sudah tidak ada jalan lagi baca Al-Waqi'ah dengan niat mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki. Dimulai dari malam Jumat terus malam hari Jumat terus setiap hari dibaca 40 kali supaya kalau memang mau dapat yang besar harus berkorban, harus berjuang. Tidak lama, 2 jam selesai kalau Al-Waqi'ah. Kalau Yasin 40 kali lama, tapi kalau Al-Waqi'ah 2,5 jam sudah selesai. Tapi dapat rahmat, dapat barokah cuma 2 jam kita kerja. Orang kerja dari pagi sampai sore digaji orang 100.000 gaji tukang, 150.000. Ini kita ibadah, bukan main cuma 2,5 jam dapat rezeki yang min haitsu la yahtasib. Satu keberkahan hidup tak tahu dari mana datangnya. Baca surat Al-Waqi'ah tidak bakal ditimpa kesusahan. Maknanya luas. Bukan cuma rezeki, susah pun tidak akan menyentuh kita. Susahnya akan menjadikan dia senang.
Susahnya akan menjadikan dia hebat, susahnya akan mengangkat derajat dia, bukan susah yang akan menghancurkan. Susahnya akan membuat dia dimuliakan oleh Allah. Nah, amalkan ini. Jangan tidak diamalkan. Mau buah, amalkan. Kalau tidak, habis saja. Sayang ini mutiara dari Nabi Muhammad Ibn Mas'ud. Harta di hadapan dia pilih ibadah. Karena ibadah ini dia tahu modal yang paling besar. Bukan cuma di dunia, sampai dia akhirat. Jadi pilih. Tak bisa yang 40 kali tadi, yang 5 kali. Tak bisa yang malam Jumat aja ngambil 40 kali baca surat Al-Waqiah. Kalau tak bisa, ambil setiap hari 5 kali. Kalau tak bisa juga, pagi sama sore. Pagi sama sore. Karena sore itu sudah dihitung malam kalau di Arab. Malam itu kapan? Habis asar itu sudah digelarnya malam bahasa Arabnya. Masa khair. Dari pagi sama sore. Paling sedikitnya itu pagi sama habis asar. Pagi kapan? Dari mulai habis subuh sampai sebelum zuhur harus kita baca Al-Waqiah. Jangan lagi lepas. 5 menit. 5 menit selesai. InsyaAllah Allah berkahi kita dengan Al-Waqiah. InsyaAllah mudah-mudahan kita beradab semuanya. InsyaAllah beradab sama guru, beradab sama kehidupan, sama orang tua, beradab sama sahabat dan andai tolan. InsyaAllah Allah muliakan kita semuanya dengan adab dan dengan akhlak dan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.